Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 30. Ki Munding Sosro membentak nyaring dan mendengar bentakan pemimpin mereka ini, para anggota Sardulo Cemeng segera menghentikan serangan mereka dan mundur. Kedua orang ketua Sardulo Cemeng itu lalu melangkah maju menghampiri kedua orang lawannya. Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, kami bukan pengecut yang main keroyokan. Mari kita lanjutkan pertandingan kita, kata Ki Munding Sosro sambil melintangkan goloknya di depan dada. Akan tetapi kalian sudah kalah, kata Resi Sapu Jagat. Kami baru mengaku kalah kalau kami sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Kini Ki Munding Loyo yang berkata dengan suara lantang dan tegas. Hahaha, dua orang keras kepala. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami sengaja bersikap lunak kepada kalian? Apakah kalian ingin mampus? Kata Bagawan Dewokaton sambil tertawa-tawa mengejek. Untuk membela diri dan mempertahankan kebenaran, kami tidak takut mati. Andika berdua pergilah dan jangan ganggu perkumpulan kami, atau kalau Andika memaksa, kami akan melawan sampai mati. Mendengar ucapan Ki Munding Sosro ini, Resi Sapu Jagat yang wataknya keras itu menjadi marah. Daripada melihat orang-orang Blambangan membela Mataram dan menentang Kadipaten sendiri, lebih baik kalian semua mati di tangan kami. Setelah berkata demikian, Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton lalu menerjang maju, disambut dengan nekat oleh dua orang ketua Sardulo Cemeng itu. Akan tetapi karena mereka berdua memang kalah kuat dan kini dua orang pertapa itu menyerang dengan sungguh-sungguh, begitu senjata mereka bertemu, kedua orang ketua Sardulo Cemeng ini terdorong ke belakang sampai terhuyung. Mereka bukan hanya kalah dalam hal ilmu silat, namun juga tenaga mereka tidak mampu mengimbangi dua orang utusan Blambangan yang memperkuat tenaga sakti mereka dengan ilmu sihir yang mereka kuasai. Para anggota Sardulo Cemeng yang merasa berhutang budi kepada kedua orang pimpinannya dan sangat menghormati dan menyayang mereka, kembali bergerak hendak mengeroyok. Mereka tidak rela melihat dua orang pimpinan mereka terancam maut. Berhenti dan mundur semua. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan begitu berwibawa sehingga semua orang berhenti dan mundur. Suara itu lembut, namun mengandung wibawa yang memaksa mereka menaruh perhatian. Bahkan Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton sendiri pun terpengaruh dan menghentikan gerakan mereka lalu bersama para anggota Sardulo Cemeng menoleh dan memandang ke arah datangnya suara tadi. Juga Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo memutar tubuh memandang. Mereka melihat seorang pemuda berusia 20 tahun lebih melangkah dengan tenang memasuki pekarangan. Pemuda itu berpakaian tidak mewah namun pantas dan bersih. Tubuhnya tinggi tegap tampak kuat dan jantan. Rambutnya yang hitam agak keriting, dahinya lebar, alisnya hitam tebal. Sepasang mata yang lebar itu bersinar tajam sekali dan terkadang mencorong, namun lembut. Hidungnya besar mancung dan bibir yang lebih banyak terkatup itu membentuk sifat gagah bersemangat. Dagunya dihias lekukan di tengah. Resi Sapu Jagat membentak pemuda itu setelah datang dekat dan disambut pandang mata heran oleh semua orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Hei! Siapakah engkau? Mau apa mencampuri urusan kami? Pemuda itu memandang ke sekelilingnya, sinar matanya mencari-cari lalu dia berkata, suara dan nadanya lembut. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan pimpinan perkumpulan Sardulo Cemeng. Kami pimpinan Sardulo Cemeng, kata Ki Munding Sosro tegas. Pemuda itu memandang kepada ketua Sardulo Cemeng itu dengan sinar mata penuh perhatian dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum. Apakah Andika bernama Ki Munding Sosro? Ki Munding Sosro mengerutkan alisnya dan menatap wajah pemuda itu penuh perhatian, menduga-duga apakah pemuda ini datang sebagai kawan atau lawan. Benar, aku Ki Munding Sosro. Di luar dugaan semua orang, tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ki Munding Sosro dan menyembah. Eyang, terimalah sembah sungkem Cucunda. Siapakah Andika, orang muda? Eyang, saya adalah putra Ibu Retno Susilo. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo terbelalak. Ki Munding Sosro lalu memegang kedua pundak pemuda itu dan mengangkatnya agar berdiri, lalu mengamati wajah pemuda itu. Ah, engkau. Bagus Sajiwo yang hilang itu?
Benar, Eyang. Saya sudah kembali ke rumah ayah dan ibu di gunung kami. Bahagia sekali kami dapat kunjungan dari cucu kami, Bagus Sajiwo. Ini adalah paman kakekmu, Ki Munding Loyo. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Bagus Sajiwo lalu memberi hormat pula kepada Ki Munding Loyo. Sementara itu, Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton sudah tidak sabar menyaksikan adegan pertemuan yang bahagia dari kakek dan cucunya itu. Hei, Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo, tidak ada gunanya kalian mengulur-ulur waktu dan mengalihkan perhatian untuk urusan keluarga kalian. Hayo kita selesaikan urusan di antara kita. Bentak Resi Sapu Jagat. Ki Munding Sosro berkata kepada cucunya. Bagus Sajiwo, engkau masuklah dulu dan menanti dalam rumah, kami harus menghadapi dulu dua orang utusan Belambangan ini. Eyang, perkenankanlah saya mewakili Eyang berdua menghadapi mereka. Kata Bagus Sajiwo dan dia lalu membalikan tubuhnya dan melangkah maju menghampiri dua orang itu. Sejenak dia saling berpandangan dengan dua orang utusan Belambangan itu. Bagus Sajiwo segera mengenal dua orang itu. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, dia bersama Maya Dewi pergi ke muara Sungai Lorok dan di pondok itu berkumpul banyak tokoh yang bermaksud mencari jamur Dwi Pasudi dan Maya Dewi memberitahu kepadanya, menyebut nama para tokoh itu satu demi satu. Bagus Sajiwo mempunyai ingatan yang amat kuat dan tajam. Sekali diperkenalkan, dia tidak mudah lupa wajah dan nama orang. Maka begitu melihat dua orang itu, dia tahu bahwa mereka adalah Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton. Dia juga ingat bahwa dua orang itu tidak ikut mengeroyok Maya Dewi dan ketika terjadi keributan di pondok Raden Jaka Bintara Pangeran Banten di dekat muara Sungai Lorok itu. Akan tetapi sebaliknya, dua orang utusan Belambangan itu tidak mengenal Bagus Sajiwo. Kalau mereka berdua yang sudah tua tidak mengalami perubahan jasmani mereka, sebaliknya keadaan tubuh dan wajah Bagus Sajiwo selama 4 tahun ini tentu saja banyak berubah, dari remaja menjadi dewasa. Ketika mereka melihatnya bersama Maya Dewi, usia Bagus Sajiwo baru 16 tahun dan sekarang dia sudah berusia 20 tahun lebih. Setelah beberapa saat lamanya saling berpandangan, Bagus Sajiwo lalu berkata dengan suara lembut. Andika berdua adalah pendeta, pertapa yang menjauhi urusan duniawi dan membersihkan batin di pegunungan yang sunyi. Mengapa Andika berdua kini datang ke sini dan saya melihat Andika berdua membuat keributan? Apakah yang Andika kehendaki sebenarnya? Hahaha, bocah masih ingusan, jangan lancang. Mundurlah dan biarkan Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo menghadapi kami. Ini urusan orang tua, anak kecil tidak boleh mencampuri. Saya mewakili kedua Eyang Munding Sosro dan Munding Loyo untuk menghadapi Andika berdua. Sang Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, kalau ada urusan dengan kedua Eyang saya, bicarakan dengan saya yang menjadi wakil mereka. Dua orang utusan Belambangan itu saling pandang dan membelalakan kedua mata mereka. Hi, bocah. Engkau telah mengenal kami? Siapakah namamu? Nama saya Bagus Sajiwo. Nah, katakan, apakah yang menyebabkan Andika berdua membuat keributan di sini? Tiba-tiba Bagawan Dewokaton tertawa bergelak. Hahaha. Suara tawanya itu mengandung getaran kuat sekali sehingga terasa dan mengejutkan semua anggota Sardulo Cemeng. Kemudian, Bagawan Dewokaton yang bertubuh gendut itu mengeluarkan perintah yang amat berwibawa, yang datang bagaikan gelombang menerpa batin Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo, Andika berhadapan dengan kami yang sepenuhnya Andika hormati. Hayo berlutut dan menyembahlah, beri hormat kepada kami seperti seorang anak yang baik. Ketika tertawa dan mengeluarkan ucapan ini, Bagawan Dewokaton telah menggunakan ilmu sihir yang dia kerahkan sekuat tenaga, maka tidak mengherankan bahwa suaranya mengandung getaran wibawa yang kuat sekali. Demikian kuatnya mengaruh perintahnya itu sehingga walaupun yang diperintahnya itu Bagus Sajiwo, namun ada beberapa orang anggota Sardulo Cemeng yang tidak kuat dan otomatis mereka bertekuk lutut menyembah. Akan tetapi Bagus Sajiwo sama sekali tidak terpengaruh. Gelombang yang menyerangnya itu seolah merupakan angin lalu saja yang lewat tanpa meninggalkan bekas.